Halo Aries, selamat datang di channel Mariana Lotarot Indonesia. Terima kasih kamu sudah berkenan terhubung dengan Mari di sini ya. Baik Aries, ini adalah pembacaan asmaranya kamu dengan si dia untuk di rentang tanggal 21 hingga akhir bulan September 2025. Sebelum Mari memulai, Mari ingetin dulu ya bahwa ini adalah general reading, energinya kolektif. Sudah pasti hanya akan resonate bagi sebagian Aries saja dan tidak tertutup kemungkinan pembacaannya vice versa, tarikan energinya terbolak-balik, dan yang lebih penting diharap kebijaksanaannya kamu ketika mendengar apa yang coba Mari sampaikan di sini ya. Oke, baik Aries, langsung kita mulai. Ini dia. Ada energi dari Page of Wands di sana, kemudian energi dari Seven of Cups. Berikutnya ada energi dari Eight of Swords, kemudian di situ ada energi dari King of Pentacles, kemudian di sini hadir energi dari Queen of Cup reverse ya. Oke, kemudian ada di sini ada The Sun, berikut ada energi dari Strength reverse, kemudian ada energi dari Ace of Wands, dan berikutnya di sini ada energi dari King of Cups. Oh, kamu mau bikin dia galau ya? Kamu mau bikin dia kayak ngerasa nggak enakan gitu ya? Karena Mari lihat mungkin kamu untuk saat sekarang belum mau ya terlalu terburu-buru untuk mengizinkan si seseorang ini tuh hadir dalam hidupnya kamu. Nah, jadi ini bisa aja bukan sebab karena kalian baru-baru aja berhubungan ya, katakan baru PDKT atau mungkin baru pacaran. Bisa juga ini tuh kayak kamu sudah bersuami istri ya, berstatus suami istri dengan dia. Tapi jangan-jangan misalnya nih, kamu masih sering memakai trik gitu ya, memakai permainan gitu kan. Bikin si pasangannya kamu ini tuh kayak rasa-rasa penasaran gitu ya. Jadi semacam ya menyenangkan aja kali ya, ada dapat sensasinya kali ya bagi kamunya jika si dianya itu tuh berusaha kamu lihat untuk ngedeketin kamu, berusaha untuk ngambil hatinya kamu, berusaha untuk menyenangkan hatinya kamu gitu ya kan di sana. Jadi status mah boleh sudah lama bersama, namun kamu masih tetap menjaga ritme gitu ya, menjaga sensasi dalam relationship ini. Ini terutama kalau hubungannya sudah jelas statusnya ya. Jadi yang kayak nggak mau aja monoton gitu ya. Nah kemudian mungkin ada kejadian di belakangan hari ini gitu ya. Ya katakanlah misalnya agak-agak ngambekan gitu kamunya ya, agak-agak situasinya kamu itu tuh kesel ngelihat dia. Nah walaupun misalnya hatinya kamu itu tuh sudah selesai keselnya, tapi kamu masih mau aja ngelanjutin seolah-olah pura-puranya, ece-ecenya gitu ya. Kamu masih keki ngelihat dia, masih jengkel ngelihat dia, supaya dianya itu tuh ya mungkin biar nggak ngulangin kesalahan yang sama gitu ya. Dan kemudian ya kamu menikmati keadaan ya, kamu menikmati keadaan ketika dia ya tadi berusaha untuk menyenangkan hatinya kamu gitu ya. Nah di sana. Jadi kalau Mari bilang kamu lagi bikin suasana dalam relationship kalian ini tuh agaknya menyala aja gitu ya, menyala di situ ya. Jadi kamu bisa pura-pura ngecuekin chattingannya dia gitu ya. Kamu pura-pura kayak nunjukin bahwa kamu nggak interest, kamu nggak tertarik sama dia. Padahal ya tertarik banget gitu ya kan. Tapi misalnya gini, hatimu tuh bisa bahagia kalau dia chatting kamu. Ini contoh aja ya. Hatimu bahagia kalau dia chatting kamu. Tapi begitu masuk chattingannya dia, bukannya kamu sigap untuk menjawab chattingannya, tapi malah kamu ngelama-lamain gitu ya. Mungkin saja bahkan kamu tidak mau merespon. Biar aja aku nggak respon. Biar dia pening sendiri di situ gitu ya. Nah di sana kan
Biar dia bukan hanya chatting, tapi datang ke rumahnya aku, misal kayak gitu kan. Nah di sana orangnya sudah duduk nih sebelah menyebelah dengan kamu gitu ya. Tapi kamu bisa kayak pura-pura nganggep dia tuh sebatas angin-angin doang gitu ya. Dia ngajak kamu ngomong, kamu iya, enggak gitu. Padahal hatimu seneng dia ada gitu ya. Gitu kalau Mari nampak. Jadi mungkin kamu kayak mau nunjukin juga ya sama seseorang ini bahwa dia itu tuh harus punya kesadaran tinggi gitu ya. Bahwa jika dia ingin bersama dengan kamu, maka dia harus tahu gitu loh. Untuk mendapatkan posisinya dia itu tuh tidak akan semudah itu untuk kamu berikan, tapi dia harus memperjuangkan. Nah, di sana ya, biar dia ngerti aja value dirinya kamu. Jadi nggak boleh akhirnya dia itu tuh sembarangan ngomong, sembarangan bersikap gitu ya, nggak bisa gitu ya. Dan kalau Mari lihat bisa aja ya, seseorang ini tuh kayak udah, soalnya orang ini tuh mau banget ini sama kamu kalau Mari tangkep ya. Mau banget. Jadi dia tuh mau dalam artian di situ tuh ingin menjadi bagian dari hidupnya kamu, ingin menarik perhatiannya kamu, ingin, sungguh-sungguh ingin dia di sini, gitu ya. Dan memang seseorang ini tuh kok kayaknya untuk merayu kamu, untuk bikin kamu betah dengan dia, untuk bikin kamu membuka diri ke dia, memang itu adalah target tujuannya dia gitu ya. Itu adalah memang maksud dan tujuannya dia. Nah di sana. Jadi kalau dia katakan dia ngomong sama kamu, soalnya ini tuh lagi-lagi kayak mengambil hati betul ini, Mari tangkep ya. Macam-macam memang dia ada pembuktian diri di sini nampaknya. Mau ngebuktiin diri sama kamu. Mungkin memang untuk sementara ini lebih banyak ngomongnya kayaknya ya, masih lebih banyak ngomong. Jadi misalnya gini, bilangnya dia mau melamar kamu, tidak mau pacaran lama-lama tapi langsung melamar. Bilangnya mau ngajak kamu holiday keliling Eropa minimal 5 negara misalnya ya. Mau ngebeliin kamu mobil baru gitu ya. Mau ngasih kamu duit jajan lebih banyak daripada yang biasanya gitu ya, ngejanjiin kamu apalah gitu ya, mau traktir kamu ke resto mewah misalnya seperti itu ya. Ya nampaknya memang di sini tuh dia kayak ngerasa bahwa salah satu caranya dia untuk ngedeketin kamu, untuk bikin kamu happy, untuk bikin kamu betah dengan dia atau membuka diri kepada dia, ya menawarkan hal yang indah-indah ini ya ke kamunya. Menawarkan hal indah-indah. Tapi gini ya bos ya, Aries. Misalnya dia janjikan sama kamu 3 hal gitu ya. Dari 3 hal itu tuh 1 hal aja itu nanti yang bisa dia kabulkan gitu. 2 berikutnya boleh-boleh itu hanya itu kemudian ditunda atau bisa-bisa memang tidak terwujud nyata. Nah gitu ya. Bukan bermaksud untuk mengurangi rasa happy-nya kamu ya. Tapi ini kamu harus tahu aja supaya ya kamu mungkin bisa mengerti gitu aja ya maksudnya Mari. Tapi yang jelasnya kamu akan happy lah ngelihat seseorang ini tuh menunjukkan kepeduliannya dia sama kamu gitu ya. Mari lihat kamu bakal merasa gimana gitu ya, berdesir-desir gimana gitu. Sebab ini tuh kalau kamu main tanda petik ya, andaikan pun kamu main kasar sama dia, misalnya gini, kamu ngeblokir dia, itu main kasar itu ya. Misal kamu ngeblokir dia. Nah tapi blokirannya kamu itu tuh nanti justru menghidupkan suasana ini. Iya, makin alot kamu untuk ditarik perhatiannya kamu. Makin tumbuh di situ kalau Mari lihat memang.
makin tumbuh di situ tuh motivasi dari dalam dirinya dia untuk bisa menaklukkan kamu, untuk bisa mempertahankan hubungan dengan kamu gitu. Tapi jangan terlalu kasar banget ya, dikera-kera juga lah gitu ya. Jangan mari bilang main kasar, itu tadi tanda petik ya, maksudnya main agak keras gitu ya, agak lo ya, jangan bablas gitu. Maksudnya gini, main kasarnya tadi takutnya mari kalian salah paham, jadinya misal pakai cara ngomong maki-maki atau merendahkan, nah itu tuh jangan, nggak boleh ya, nggak boleh. Terutama kalau kita sudah suami istri ya, nggak boleh. Pakai acara mayun-mayunnya lebih lama gitu ya, cemberut-cemberutnya lebih lama, nah itu tuh boleh lah gitu ya. Tapi yang keras fisik, permainan fisik, merusak mental dengan kalimat-kalimat merendahkan, menghina, itu jangan pernah gitu ya. Jadi seseorang ini tuh mau mengikat kamu, dia mau mengikat kamu ini, mau memiliki kamu, mau mengikat kamu supaya kamu itu tuh nggak kemana-mana gitu loh, biar perhatiannya kamu itu tuh tidak menyebar kemana-mana gitu ya. Kalau PDKT biar ya hanya dia saja yang kamu tuju sebagai calonnya kamu, untuk kamu pertimbangkan menjadi pacarnya kamu gitu maksudnya dia. Betul lah, orang yang kalau kalian sudah suami istri aja pun maunya dia ya hidup kamu itu tuh hanya untuk dia aja nih. Jangan kemana-mana gitu ya. Kamu bisa aja nih, misal kamu udahlah berhenti aja kerja gitu ya, mau ini dia ini ya, kalau dia udah jadi suaminya kamu, istrinya kamu gitu, berhenti aja kerja, dengan aku aja kerja misalnya kalau kamu laki-laki, atau mungkin kalau kamu perempuan, udahlah kamu di rumah aja urus anak-anak kita aja gitu ya. Kamu senengin aja lah dirinya kamu, nggak usah repot-repot kamunya itu tuh jadi wanita karir gitu ya. Udah tutup aja lah bisnisnya kamu, biar aku aja yang nanggung jawab kamu. Iya, itu tuh mau ini dia nih, supaya gitu tadi, biar dunianya kamu itu tuh muter-muter hanya untuk dia gitu ya. Ya bagus sih, maksudnya Mari bilang bagusnya itu tuh nggak apa-apa gitu ya, maksudnya Mari ya nggak apa-apa kalau memang kalian udah suami istri gitu ya. Sebab apakah kamu aman ini ngasih hidupnya kamu di tangannya dia? Ya aman juga, aman, terutama untuk saat sekarang ya. Terutama untuk sekarang, karena Mari lihat dia kayak bukan mau menyengsarakan kamu, maksudnya misal dia nyuruh kamu berhenti kerja gitu ya, kemudian dia nanti nggak peduli tentang skincare-nya kamu, tentang biaya entertainnya kamu, mungkin ya enggak lah ya, pasti dia akan ngambil tanggung jawab untuk hal itu kalau kalian sudah rumah tangga gitu ya. Enggak, karena Mari lihat ini orang mau kok mensejahterakan kamu ya dalam kehidupannya kamu, terutama yang menyangkut soal finansial gitu loh. Mungkin aja juga kalau kalian masih pacaran, mau juga dia nih ya nafkahi kamu. Tapi kalau masih pacaran sih Mari lihat cukup beresiko juga ya, karena kita kan belum bisa menuntut dengan sebegitu ketatnya gitu kan, karena kita ndak ada jaminan hukum gitu ya. Posisi kita juga belum begitu kuat, lawang masih pacaran gitu ya. Nah ini tuh memang agak repot nih. Tapi ya pokoknya kayak kalau kamu memilih dengan seseorang ini, apakah itu adalah pilihan yang baik? Iya. Maka jawabannya Mari iya. Itu juga adalah pilihan yang baik. Sebab kalau orang seperti ini tuh kayaknya dia nggak yang neko-neko banget gitu ya. Maksudnya kedewasaannya dia sudah ada lah. Walau kayak tadi kata Mari, dia bisa menjanjikan kamu 3, dia hanya memberikan kamu 1, tapi yang 1 yang dia kabulkan itu tuh mungkin ini yang paling terbaik diantara ketiga hal yang dia janjiin gitu ya.
Tapi ini tuh biasanya sih bukan mau batal janji, hanya saja mungkin bertahap, bisa seperti itu ya, bertahap, satu demi satu, satu demi satu. Nah seperti itu bisa juga ini, karena ini orang baik ini kalau melihat, ini orang setia ini ya, ini orang setia, ini tuh ndak yang kayak banyak bacot doang gitu ya. Ini kalau dalam hubungan mari lihat bisa aja, bukan orang yang mau main-main gitu ya, enggak. Ini tuh dia lagi mencari hubungan long term ini, untuk hubungan jangka panjang gitu loh. Iya, bukan hanya mau kayak ini, coba-coba nanti kalau udah muak tak tinggalin aja, gampang-gampang gitu ya. Nampaknya ini tidak begitu dia ya, karakter orangnya gitu ya. Jadi kalau dia misalnya bilang mau nikahin kamu, katakan gitu ya, mau nikahin kamu, apakah itu tuh bohong? Maka jawabannya Mari kayaknya tidak bohong. Nampaknya tidak bohong. Jadi ini tuh semacam kalau bisa dia pengennya tuh malah mau cepet ya. Mau cepet untuk merit sama kamu. Ada di situ. Setidaknya kalau Mari nampak dia tuh akan segera untuk mempersiapkan ya kemungkinan bahwa terikatnya dia ke kamu, kamu ke dia dalam satu komitmen yang sangat kuat gitu loh ya, itu kalau Mari nampak. Tapi mungkin kalau masih pacaran, jangan-jangan kamu belum siap di situ ya, belum siap. Kalau benar-benaran mau membangun hubungan ini ke arah yang lebih serius lagi, karena ini Mari tangkap masih energi-energi baru ini ya kalau kalian, untuk beberapa di situ ya. Kalaupun sudah lama, barangkali kamu masih pengen ada kebebasan ya. Hidupnya kamu itu tuh masih tanda petik ringan. Jangan yang terlalu ada beban tanggung jawab gitu kan. Entah pun karena usianya kamu terbilang masih muda atau kamu ngerasa kamu masih muda gitu ya. Ada itu orang udah pun 35 tahun usianya masih nganggep muda, ada itu, terutama cowok-cowok gitu ya, masih mau tetap bilang masih muda kok, 35 tahun aja pun gitu ya. Apalagi kalau yang sudah berpikiran modern gitu loh ya kan di sana. Nah jadi pokoknya ini situasi minggu terakhir bulan September ini adalah situasi yang berpihak ke kamu gitu. Jadi sekiranya apapun yang kamu minta, yang kamu harapkan, ada kemungkinan di situ tuh terwujud nyata. Lagian tadi dapat sensasi-sensasi nih kamu, karena kamu pandai memainkan kondisi keadaan ya, dimana triggeran-triggerannya kamu bikin seseorang ini tuh makin termotivasi, makin terpacu gitu ya untuk bisa ngemilikin kamu gitu loh ya. Jadi tantangan-tantangan yang kamu suguhkan justru kalau Mari lihat ada kemungkinan menghidupkan suasana keadaan relationship kalian ini gitu. Jadi tidak monoton. Mana lagi kan kalian ini kan orang-orang Aries ya. Orang-orang Aries kan nggak bisa tuh keadaannya gitu aja kan, nggak bisa. Kalian juga itu kan maunya situasinya itu tuh ada satu hal yang baru gitu ya, ada sensasi-sensasi yang bisa kalian rasakan gitu ya. Dan itu tuh bisa kamu dapet gitu. Oke, baik. Jadi dalam pembacaan kita kali ini Aries, hadir energi dari Aries sendiri, berikut Leo, berikut energi dari Sagittarius, hadir energi dari Pisces di sini, Cancer hadir, energi dari Scorpio ada di sana, berikut energi dari Gemini dan energi dari Virgo hadir untuk menutup bacaan kita kali ini. Itu aja dulu yang bisa Mari sampaikan ya. Moga-moga mampu untuk kamu pahami dan sampai berjumpa di reading Mari yang berikutnya.